Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harsono di Sahabat Tani Porang. Kali ini saya berada di lahan saya yang satu lagi yang agak jauh dari rumah. Ini video saya buat tentang kelanjutan dari bibit katak yang ukurannya hanya sebesar biji kedelai. Itu akan tetap tumbuh asal bibit itu sehat atau bagus. Jadi kemarin saya punya bibit kecil-kecil sedikit, ini aku tanam yang agak jauh dari rumah, dan ternyata tumbuh dengan baik. Ya, ini pemirsa, ini bibit katak yang ukurannya hanya sebesar biji kedelai, ternyata masih tumbuh dengan bagus. Ini kemarin waktu nanamnya juga saya asal-asalan, karena masih sangsi apakah mau tumbuh, tapi ternyata masih mau tumbuh dengan bagus. Ya, cuman harus butuh perawatan ekstra karena rawan roboh. Jadi dan ada beberapa batang yang mempunyai warna hitam. Ini batangnya warnanya hitam. Ini katanya ini bibit unggul kalau yang warnanya hitam, tapi belum tahu juga. Ini masih perlu dibuktikan apakah memang mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari porang yang berbatang hijau atau yang biasa. Saya mempunyai beberapa batang yang warnanya hitam. Ini nanti akan saya tandai, terus nanti umbinya akan saya pisah dari yang lain untuk ya penelitian kecil-kecilan, apakah memang porang yang berbatang hitam itu mempunyai nilai lebih dibanding porang yang berbatang hijau. Jadi penampakannya seperti ini, porang batang hitam sama. Dia juga mempunyai katak tengah. Ini kalau dilihat dari fisiknya sepintas memang batangnya lebih kuat dibanding porang biasa atau porang yang berbatang hijau. Dia lebih kokoh. Mungkin ini teman-temannya waktu hujan kemarin roboh, ini enggak roboh. Kalau untuk menghasilkan umbinya ini belum tahu, jadi nanti akan saya pisah dari
porang yang lain, kataknya dan umbinya, untuk penelitian kecil-kecilan. Ini lagi, ini batangnya juga berwarna hitam, kehitam-hitaman, bukan hitam plus, tapi kehitam-hitaman. Jadi sangat berbeda. Sepintas mirip dengan batang iles-iles, atau mungkin ini dulunya waktu di hutan kawin silang dengan bunganya iles-iles, atau mungkin juga walur. Jadi biji bunganya menghasilkan porang yang memiliki batang hitam. Dan memang dari fisiknya kelihatan lebih kokoh dibanding yang berbatang hijau. Dan ini pengalaman lagi, kemarin waktu saya main ke tempat Kang Karno Rorowaru Saradan sama Kang Gawo, waktu pulang itu saya dikasih oleh-oleh bibit umbi. Dan sampai rumah itu kutanam, tapi karena sudah kelewat musim tanam, itu ternyata tidak mau tumbuh. Jadi dia tidak busuk di dalam tanah, itu tidak membusuk, tapi juga tidak mau tumbuh. Nah, tumbuhnya itu ketika memasuki musim berikutnya. Nah, ini yang saya katakan dari bibit pemberian Kang Karno. Ini saya tanam dari umbi yang sebesar kentang kemarin itu. Ini masih mau tumbuh. Jadi waktu kutanya Kang Jarwo, ternyata bibitnya juga sama, yang ditanam itu nggak mau tumbuh, tapi juga nggak membusuk. Dan ketika memasuki musim tanam berikutnya, dia sudah mulai tumbuh lagi. Jadi uniknya porang, ketika dia sudah kelewat musim tanam, dia tidak akan tumbuh. Tapi ketika bibit itu sehat, jadi dia juga nggak membusuk di dalam tanah. Dia benar-benar dorman yang sangat lama. Ini semoga pemberian Kang Karno ini sempulur. Istilah Jawanya sempulur adalah barokai. Ya lupa, ini sekaligus kemarin ada teman yang nanya ketika melihat video saya, kok sama ya dengan swak. Ini sekalian saya jelaskan perbedaan suwak dengan porang. Jadi kebetulan di lahan saya ada contoh pohon suwak.
banyak sekali. Nah, ini pohon porang. Jadi yang membedakan itu ini antara porang, iles-iles, dan walur juga suwak. Jadi kalau iles-iles mungkin batangnya hampir sama, tapi dia tidak memiliki katak di tengahnya. Dan kalau untuk suwak ini nih, dari segi batang dia sangat berbeda. Dia teksturnya sangat kasar. Suwak itu memiliki tekstur batang yang kasar. Nah, dan tidak akan memiliki katak. Walaupun batangnya itu sebesar paha orang dewasa, tetap saja tidak akan menghasilkan katak. Karena suwak itu berkembang biak dari umbi yang di dalam. Jadi suwak itu hampir seperti keladi. Dia akan tumbuh umbi di dalam ini banyak sekali. Jadi kalau ini udah tua, batangnya ini udah tua, dia akan roboh, kemudian di dalam tanah ini akan muncul umbi-umbi kecil yang akan tumbuh di musim berikutnya. Jadi sama sekali berbeda dengan pohon dari porang. Dan suwak itu sendiri bisa langsung dikonsumsi ketika batangnya sudah ripah. Ini biasa kalau orang-orang desa kami ini bisa diolah berbagai macam jenis olahan, tinggal kreasi masing-masing, bisa dikolak atau bisa langsung digodok, langsung dikonsumsi atau digoreng, itu bisa kalau suwak. Tapi kalau porang ini harus melalui proses yang sangat panjang. Jadi ini umbinya tidak bisa langsung dimakan atau dikonsumsi, karena kandungan asam oksalat yang sangat tinggi di porang akan menyebabkan rasa gatal yang sangat gatal, itu bisa menyebabkan iritasi bila mengenai kulit. Jadi proses porang untuk bisa dikonsumsi itu sangat panjang prosesnya. Jadi saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan proses pengolahan porang, tidak memiliki pengetahuan tentang proses pengolahannya. Tapi yang saya ketahui cuman porang membutuhkan proses yang sangat panjang dan rumit untuk bisa dikonsumsi menjadi berbagai macam jenis makanan seperti jelly, terus beras shirataki, dan bahan-bahan kosmetik lain. Ya pemirsa, sekian dulu video saya kali ini. Ini berhubung cuaca mendung, kayaknya mau hujan, ini saya akhiri dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran
saya terbuka selebar-lebarnya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya ini untuk kemajuan dan dukungan Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.